Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus jidu deming yi angsin through God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Tema kita begini ya. Yesus itu Allah segala masa atau tidak pernah jadi Allah. Nah, saudara ya, Yesus itu Allah segala masa atau tidak pernah jadi Allah. Allah segala masa itu maksudnya dari yang awal sampai yang akhir. Yang awal itu sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah jadi Allah. Sampai yang akhir itu segala sesuatu sudah tidak ada, Dia tetap sebagai Allah, disembah di surga. Itu definisi yang akhir. Jadi apakah Yesus itu Allah segala masa, Allah yang awal yang akhir, ataukah Yesus itu tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun? Alkisah ada umat namanya Katolik gitu. Katolik ini asal muasalnya dari penganut Tertullianus ya. Anus ini orang Afrika ya, bisa orang Ethiopia, bisa orang mana ya, nggak tahu lah ya, mungkin Ethiopia, yang jelas orang Afrika ya. Anus ini memunculkan doktrin kurang lebih tahun 300 sekian lah ya, 300 sekian. Doktrin itu disebut Tritunggal. Allah itu berbiji tiga, berbiji tiga, berpribadi tiga. Ya, Allah itu pribadi ya. Ya, waktu itu kan Alkitab masih berseliweran, belum jelas toh ya, tahun 300-an ya. Lalu oleh umat yang menamakan Katolik dilegalkan yang namanya Konsili Nisea. Nah, sejak Konsili Nisea itulah Allahnya umat Katolik berpribadi tiga, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang selalu jadi Allah itu Bapa. Allah abadi itu Bapa, pokoknya Bapa itu Allah segala masa, Allah abadi itu Bapa ya. Lalu Yesus itu cuma jadi putra. Lalu Roh Kudus, entahlah, Roh Kudus itu nggak jelas itu ya, sebab mereka tidak mengakui Roh Kudus. Mereka mengakui Allah itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi Allah ketiga katanya. Jadi mereka menyamakan Allah itu dengan ciptaan, yaitu dengan manusia. Allah yang sang pencipta diumpamakan dengan ciptaan, yaitu manusia. Ini Bathuk Nonong Sidik BNS masih kowar-kowar ngomong ini loh. BNS ya, Allah itu mempunyai tubuh atau mempunyai pribadi kesatu, yaitu Bapa, pribadi kedua itu Yesus, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Ya, itulah umat Katolik dari awal. Lalu dengan segala pernik-perniknya, yaitu ada patung Yesus, ada patung Yusuf, ada patung Maria, ada patung burung merpati, katanya Roh Kudus. Yang tidak pernah ada patungnya itu Bapa. Saya nantang berkali-kali kepada umat Katolik, tunjukkan patung Bapamu itu. Katanya kamu punya Allah itu Bapa. Yesus kamu jadikan patung, Maria iya, Yusuf iya, burung merpati iyalah, Bapa mana patungnya? Dari tahun kapan sampai kapan itu ya, nggak pernah bisa jawab. Itu disebut Katolik Roma atau Katrom. Jadi kalau Anda suka dengar Katrom itu Katolik Roma ya. Ya, itu awal mulanya begitu. Lalu abad ke-14 muncullah orang namanya Martin Luther. Ini protes sama Katolik Roma. Aku nggak mau pakai patung. Patung itu kekejian bagi Allah. Pinter sih sebenarnya Katolik yang protes nih, Lutheran ini disebut Katolik Lutheran. Kami nggak mau pakai patung. Lalu patung itu diganti jadi ornamen, jadi gambar. Kalau Anda lihat ada gereja, di dindingnya penuh gambar. Ada gambar Yesus, gambar Maria, gambar Yusuf. Itu ganti dari patung. Itu disebut Katolik Lutheran ya. Katlut ya toh, sering disebut gitu, Katolik Lutheran ya. Sering juga disebut Katolik Ortodok Timur. Di Rusia itu ada Katolik Ortodok Timur Lutheran. Di Mesir ada juga ya. Ya,
Itu juga Katolik Lutheran seperti Koptik ya, Koptik itu ya. Jadi disebut Katolik Lutheran itu udah nggak pakai patung lagi, tapi masih Tritunggal. Abad ke-14. Lalu abad ke-17 muncul yang namanya John Calvin. Ini protes. Kami nggak mau pakai patung, nggak mau pakai gambar. Kami mau polos saja. Kami Kristen ya. Lalu disebutlah Kristen Protestan kata dia. Oh, itu bukan Katolik katanya gitu. Itu Protestan. Maka Protestan muncullah Protestan abad 17. Allahnya diganti menjadi segitiga, tapi Allahnya tetap 3 pribadi. Tetap saja 3 pribadi diumpamakan seperti manusia. Ini kurang ajar betul ya toh, biadab betul ya toh. Manusia mengumpamakan Allah dengan ciptaannya. Allah itu kan sang pencipta, diumpamakan dengan manusia. Ada tubuh, jiwa dan roh. Lalu ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ini biadab betul ini. Ya, gereja yang mengumpamakan Allah dengan ciptaannya itu biadab betul. Saya sering menyebut gereja bejat gitu. Sampai hari ini disebut gereja Protestan Calvinis. Allahnya segitiga. Jadi kalau kalian semua ada orang ngajarin Allah itu segitiga. Di sini Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, tapi mereka Allah. Itu ajaran Allah segitiga itu disebut Calvinis. Protestan Calvinis. Nah, dari kapan sampai kapan Pak? Dari abad ke-4 tahun 300 sekian sampai abad ke-20 1900 awal ya. Lalu 1946 abad 20 awal kekristenan yang murni dan konsekuen muncul yang disebut didirikannya United Bible Society di kota London, Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Semua manual scripture, tulisan tangan para rasul ini disimpan terus selama berabad-abad oleh para murid lagi. Karena tidak mau tidak sama dengan ajaran Katolik di luar. Katolik itu berjaya dari abad ke-4 sampai abad 1900-an. Ya, 1900 awal. Semua pengajaran itu Katolik gitu. Katolik sama Protestan, Allahnya segitiga, semua Tritunggal. Lalu 1946 muncullah United Bible Society. Nah, di situ dinyatakan Allah itu esa. Esa itu artinya satu, dan Allah itu punya nama Yesus Kristus. Gemparlah seluruh dunia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi United Bible Society ini punya Alkitab asli ya toh, manuskrip asli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Lalu pertama kali dilakukan penerjemahan dalam bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Lalu kita bersyukur ada Alkitab bahasa Inggris. Lalu di seluruh dunia dengan mudah menerjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris ke dalam bahasa masing-masing negara, termasuk di Indonesia Alkitab LAI. Jadi LAI muncul setelah tahun 1946. Kalau sebelumnya ada LAI Pak, ya itu masih belum resmi LAI. Kalau Anda suka, ini ada Alkitab Indonesia terbitan tahun 1918, itu Alkitab zaman Belanda itu masih Alkitab Katolik gitu ya. Lalu saudara-saudara, tahun 2000 terjadi titik balik. Tahun 2000 Alkitab Katolik, Alkitab Protestan mulai kebakaran jenggot gitu. Waduh, ternyata Alkitab dari LAI, dari United Bible Society, Yesus itu satu-satunya Allah. Padahal mereka selama ini Yesus Kristus itu nggak pernah jadi Allah. Kok sekarang menjadi satu-satunya Allah? Lalu Bapa itu tidak ada. Dibuktikan di surga tidak ada Bapa. Ya, mereka kebakaran jenggot. Lalu pemahaman ini mulai menggema itu tahun 2000. Tahun 2000 orang itu sudah menyebut Lord and God ya toh. Lord and God Jesus Christ. Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Tidak ada lagi menyebut Father. Thank you my Father, nggak ada. Thank you my Lord, my God Jesus Christ. Ya, di dunia itu tahun 2000, milenium kedua, 2 kilo ya loh. Tahun 2000 mulailah Alkitab Kristen, murni konsekuen Kristen ya,
bukan Katolik, bukan Protestan. Protestan itu doktrinnya Allah berpribadi tiga. Katolik juga pribadi tiga. Ortodok juga berbiji tiga, pribadi tiga. Ya, hanya Kristen yang Allahnya esa dan punya nama. Semua Katolik kalau ditanya Allahmu siapa namanya, Romo terkencing-kencing. Pendeta Protestan ditanya siapa nama Allahmu, pendetanya ngabur sambil terkencing-kencing. Ortodok juga, karena Allah mereka nggak punya nama. Bapa itu bukan nama, ya. Sedangkan Yesus tidak jadi Allah. Tapi Allahnya orang Kristen dengan tegas mengatakan Kristen Allahnya punya nama Yesus Kristus. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, tapi dari sebelum segala abad. Lalu tahun 2000 ini mulailah gencar ya toh, di seluruh dunia kembali ke Alkitab ya, back to the Bible, Lord and God Jesus Christ. Masuk Indonesia kapan Pak? 2010. Masuk Indonesia itu 2010 ya. Ada pemahaman Allah Esa. Allah Esa Yesus Kristus. Cuman belum banyak yang berani nongol secara eksplisit gitu, belum berani. Masih takut sama sinode-sinode yang ada. Barulah 2018 nih orang yang ngomong ini ya berani ya dengan terus terang mengatakan Allah itu Yesus Kristus. Ya. Satu-satunya Allah itu Yesus Kristus. Berani mengatakan doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Berani mengatakan Bapa itu kiasan Yesus Allah. Berani mengatakan di surga tidak ada Allah. Tidak ada Bapa, tidak ada rumah Bapa. Ya, makanya muncul banyak viral ya, atau viral dari orang yang ngomong ini nih, pendeta HTD ini. Ya, mulai dari doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Kemudian Bapa itu kiasan Yesus Allah. Semua kebakaran jenggot. Nggak ada yang berani, satupun romo, satupun pendeta berani dialog, berani debat dengan HTD. Tidak ada satupun. Ya, karena semua ayat Alkitab semua. Kebakaran jenggot berlangsung gitu dari tahun 1946 sampai 2000. Ya. Kebakaran jenggot semua. Nah, sekarang di Indonesia sudah kamir. Semua kekristenan Indonesia sudah dengar. Saya ulang, semua kekristenan di Indonesia sudah mendengar Allah itu esa, bukan Tritunggal. Allah itu punya nama Yesus Kristus. Allah itu bukan Bapa. Bapa tidak pernah jadi Allah. Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Bahkan saya sering mengadakan sayembara. Saya kasih hadiah 5 miliar kalau ada rasul yang doa Bapa kami, kalau ada rasul yang nyembah Bapa, kalau ada Bapa di surga. Tak kasih hadiah, nggak ada yang bisa. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kekristenan di Indonesia sekarang sudah kamir. Yesus Kristus kamir itu kayak adonan ya. Adonan roti dikasih ragi udah kamir ya toh. Itu istilah kamir. Jadi semua kekristenan di Indonesia sudah dengar. Bohong kalau belum dengar bahwa Allahnya orang Kristen itu esa. Esa itu artinya satu dan punya nama Yesus Kristus. Anda yang masih Tritunggal pasti terkencing-kencing ketika ditanya siapa nama Allahmu. Padahal ada perintah untuk meninggikan, memuliakan nama Allah. Dari Keluaran 5 ayat 23 sampai Wahyu 15 ayat 4. Banyak perintah ya. Tinggikan, muliakan nama Allah. Giliran ditanya siapa nama Allahmu yang kamu tinggikan. Romo terkencing-kencing, pendeta Protestan terkencing-kencing. Nggak bisa jawab kalau ditanya soal nama. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana? Jadi mana yang benar? Yesus Kristus itu satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ataukah Yesus Kristus tidak pernah jadi Allah? Yang benar adalah kekristenan murni konsekuen Alkitabiah. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini saya edisi jemput cucu ya. Itu udah banyak yang penjemput cucu ini di sekolah ya,
Sekarang sekolah itu namanya sekolah apa ya? Apanya namanya, programnya beda. Kalau sekolah zaman kita dulu kan ada PR, lalu ada naik kelas. Ini sekolah yang model kurikulum ya. Ini kurikulumnya dari Inggris ini, kurikulum Montessori ya. Montessori itu tidak ada istilah PR, nggak ada ranking, nggak ada yang nggak naik kelas, nggak ada. Semua murid itu pinter ya, hanya ada yang pinter di bidang A, bidang B, C, D ya. Kita tidak bisa menjustifikasi anak-anak usia sekolah itu kamu bodoh gara-gara nggak bisa matematika misalnya ya. Ya tapi dia pinter di hal lain gitu. Ini programnya program dari Inggris. Wah, kalau Indonesia diterapkan seperti ini bagus, maju. Di sini semua pakai bahasa Inggris. Makanya cucu saya pinter banget bahasa Inggris, nerocos ya. Bahasa Inggrisnya umur 5 tahun, masih TK ini ya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Demikian pula kita umat Kristen, be smart. Ayo pinter ya. Ayo jadi pinter ya. Allah kok 3? Mana ada Allah 3? Ya enggak Pak, Allah enggak 3. Kalau enggak 3 mesti esa, punya nama dong. Nama Allahmu siapa? Terkencing-kencing. Aku ngebayangin Romo itu. Saya tanya, Allahmu siapa Romo? Enggak bisa jawab dia, pergi dia. Ya, termasuk pendeta-pendeta itu juga sama, ditanya, siapa nama Allahmu? Ayo. Ya, terkencing-kencing dia. Ya, nama Allah adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Allah yang benar, Allah segala masa. Dari dulu sebelum segala sesuatu ada, makanya Yesus Kristus disebut Alfa Omega. Tidak pernah ada Bapa Alfa Omega. Reneo tak gajul yang ngomong Bapa Alfa Omega. Nggak pernah ada Bapa Alfa Omega. Yesus Alfa Omega. Makanya Alfa Omega selalu dimulai kata aku. Perhatikan Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Menyebut Alfa Omega itu dimulai dengan aku. Akulah Alfa Omega. Siapa aku? Yesus. Gak pernah ada aku kok Bapa. Gak pernah ada. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Alfa itu yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah ada. Makanya disebut yang awal, Sang Pencipta. Sang Pencipta lebih dulu ada dari segala ciptaannya. Yang masih menyamakan Allah Sang Pencipta kamu samakan dengan manusia ya. Ada 3 pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Allah Sang Pencipta kamu samakan dengan ciptaannya, itu pendeta biadab ya. Kalau masih ada pendeta yang menyamakan ya, Allah yang Sang Pencipta diibaratkan disama-samain dengan ciptaannya, itu pendeta biadab, bejat itu ya. Ya, tidak bisa. Allah itu kan Sang Pencipta. Allah itu yang roh. Kamu sama-samain dengan manusia, punya 3 pribadi. Iku nek bahasa aku Reneo tak gajel. Reneo tak keplak. Ya saudara, sekarang Indonesia sudah kamir ya, sudah dengar. Semua sudah dengar ya, bahwa Allah itu punya nama Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen ya. Kristen sejati, murni, konsekuen, alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Anakku cucuku udah keluar ini. Ya, haleluya, amin.